Dan tapi kita tidak berhenti berjuang bahwa PIK 2 juga tidak boleh terus melanjutkan kesewenang-wenangannya ingin menguasai Banten. Karena kalau dia ini dilakukan terus, maka Banten ini habis. Dan saya pikir mereka juga akan melakukan seluruh Indonesia hal yang sama. Ini saya pikir masyarakat Indonesia tahu hari ini 4 pemeriksaan di penegakan hukum yang terkait dengan PIK 2. Ini pengadilan tinggi tadi baru membacakan putusan Charlie Chandra 300 meter dari sini. Pengadilan negeri Serang sedang mengadili kasus pagar laut. Di Polres Tangerang sedang dipanggil rakyat-rakyat yang mempertahankan tanahnya oleh polisi karena laporan kepala desa itu Dayes Encle. Kemudian hari ini saya dapat informasi 7 orang desa Kohot dinyatakan tersangka karena mempertahankan haknya dari PIK 2. Jadi coba bayangkan tiap hari ruang pengadilan, ruang penegak hukum di Banten hanya disibukkan melayani PIK 2. Saya pikir ya mungkin ini beginilah bibit gasa kedua kalau seperti ini kejadiannya. Jadi saya minta perhatian karena semua orang disibukkan hanya melayani PIK 2. Berapa uang negara habis oleh penegak hukum, teman-teman polisi hanya melayani PIK 2. Dan menggusur rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya supaya publik paham bagaimana sih rekonstruksi hukum tentang Charlie Chandra. Begini, bapaknya Charlie Chandra, Sumita Chandra, membeli tanah dari Hairul Wijaya. Hairul Wijaya mengaku membeli tanah dari Depiknio. Sumita Chandra tidak tahu bahwa itu ada pemalsuan cap jempol Paul Chandra ke Depiknio. Terus kenapa pada saat itu keluarga Depiknio langsung menyerahkan kuasa ke PIK 2? Dia langsung menyerahkan kuasa ke PIK 2 dan orang tidak tahu bahwa dipalsukan. Kenapa yang dikalahkan langsung adalah, yang disalahkan langsung adalah Sumita Chandra. Nah, karena langsung diambil alih seakan-akan tanah yang bersengketa di Piknio dengan pemalsu cap jempol itu seakan-akan sudah tanahnya PIK 2. Nah, PIK 2 lah yang berhadapan dengan siapapun. Nah, padahal yang ini kan perkara belum selesai. Apakah betul tanah ini tanah di Piknio ataukah tanah orang lain? Tidak pernah selesai. Nah, yang menariknya tadi terbuka di persidangan, kenapa BPN Banten langsung mengubah SHM menjadi SKGB? Karena katanya jaminan dari PIK 2. Loh, kok ada boleh jaminan PIK 2 bisa mengalahkan hukum? Nah, ini fakta hukum yang terbuka di persidangan. Saya bukan ahli hukum, tapi kelihatannya lebih pintar sedikit saya dari ahli hukum. Hari ini lebih pintar saya. Ini jadi sarjana hukum. Nah, coba bayangkan. Hanya jaminan PIK 2 bahwa itu tanahku. Maka batalkan sertifikatnya Sumita Chandra. Yang menurut aturan tidak boleh, harus lewat pengadilan. Tapi karena jaminan bahwa itu tanahku. Artinya, kalau PIK 2 menyatakan seluruh Banten ini tanahku dan datang ke BPN Banten, maka berubah semua tanah ini menjadi tanah PIK 2. Ini menurut saya penasihat hukum harus menuntut ini, karena ini betul-betul kesalahan fatal bahwa perubahan sertifikat yang sah milik
apa namanya, milik Sumita Chandra diubah menjadi SHGB oleh BPN hanya karena satu, jaminan dari PIK 2 bahwa itu tanahku. Yang kedua, tanah itu sudah dikuasai secara fisik dengan paksa menggusur orang. Yang ketiga, bahwa dia sudah mengganti-ganti rugi kepada yang mengaku pemilik. Tidak ada sahnya bahwa dia tidak ada bukti bahwa Depik New itu ada pemilik. Nah, tiga dasar hukum ini kok bisa dijadikan membatalkan sertifikat hak milik. Nah, saya pikir saya punya keyakinan penegak-penegak hukum mendengarkan orang bodoh seperti Said Didu ini mengajari dia hukum bahwa ini sangat salah mengambil keputusan. Karena kalau modus ini dijadikan sebagai jurisprudensi kemana-mana, maka PIK 2 bisa menguasai seluruh Banten dengan mengakui mendatangkan preman, menduduki tanah, dan mencari orang yang mengaku pemilik tanah dan memberikan jaminan ke BPN, ubah tanah Said Didu sebagai tanahku. Nah, itu yang satu. Nah, itulah menurut saya kita akan terus berjuang karena kesewenang-wenangan PIK 2 menyibukkan semua aparat penegak hukum tiap hari hanya untuk merebut tanah Banten. Itu kita harus berjuang. Tiap hari kami hanya begini berjuang. Tapi insya Allah kelihatannya kami bersyukur tadi bahwa ada kemajuan pemikiran dari penegak hukum bahwa tidak boleh sewenang-wenang. Dan tapi kita tidak berhenti berjuang bahwa PIK 2 juga tidak boleh terus melanjutkan kesewenang-wenangannya ingin menguasai Banten. Karena kalau dia ini dilakukan terus, maka Banten ini habis. Dan saya pikir mereka juga akan melakukan seluruh Indonesia hal yang sama. Ini saya pikir hikmah dari perjuangan ini. Akhirnya saya paham ternyata merubah sertifikat orang itu boleh, jaminan orang kuat, itu tanahku. Dan menggusur orang dengan membawa preman dan memberikan ganti rugi kepada orang yang mengaku tanah. Betapa rusaknya negeri ini oleh kelakuan daripada PIK 2 yang dipimpin, mohon maaf, pimpinannya adalah jenderal yang berbeda dengan Jenderal Sunarko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.